iya. Saya juga udah masukin pas Oh iya nih udah ada. kemarin kejar-kejaran eta. Coba orangnya teh belum ngirim duit lagi. Ananda, Nanti Kak katanya Denny belum masuk ya? ngirim Belum. Lupa apa? di call, di call atau di call. Di kolak. Di calling, di Kak calling. Denny. Living. Aduh, udah sudah. Aduh, proses. Terus. Tuh. Depan rekam gimana? Belum dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Titin. Haji Soib. Assalamualaikum. Sore Pak, Pak Haji. Dia belum masuk. Apa tahu dia tugasnya? Tahu, Bunda. Lihat linknya. Katanya nyari linknya. Padahal link di-share di grup calon HK. Haji Amis. Calon haksa. Udah dikasih linknya barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selamat semuanya. malam, selamat sore di sini. Selamat malam, Jayapura. Selamat malam, Pak. Oh ya, Jayapura ya, Iya, selamat Jayapura malam. malam. Malam juga, Ibu. Iya, Sore menjelang Semangat. Jayapura ya. iya Pak, Jayapura nih. Oh, Jayapura Salam ngomong. 5 pilar, Pak. Salam 5 miliar. Wah, Amin. Semoga barokah, Pak. Amin. Satu tujuan. Nah, Pak Iya, Denny. Ya, Pak. ini Amin, alhamdulillah nih, amin. Pak Denny, Pak Pendeta sudah nyampe, sudah masuk. Ya, Pak Denny, selamat sorry sore baru Pak nyampe. Denny. Wah, Perjalanan jauh. eh, Baru Dari nyampe, Lampung baru ke nyampe. Bekasi. minum dulu Pak, minum dulu Pak. Ngopi Kok dulu, Bapak tahu? Pak. Ngopi dulu. Bapak tahu Ngopi, aja. ngopi. Aku lagi siapin Pokari, Pak. Iya, iya. Oh, Wah, mantap. siap, Baru oke. Aku minum Pokari dulu ya. Tapi Ya, ini bukan multi siap. level, Oke. Pak. Ini bukan minuman bersoda juga. Bagus itu, Pak. Minumannya bagus itu, Pak. Pak Denny, di sana nggak ada CT ya, Pak? Apa Bu Mumli? Di sana nggak ada CT ya? CT itu apa, Bu? Cap tikus. Oh, walaupun ada saya tidak mau menyentuh barang itu. Buku bijak udah ajarin, Bu. Dan kopi miring ada membeli. Aduh, bahaya itu lebih parah itu. Ya, Bu. Apa disentuh? Kapan Sudah disentuh minumnya jadi Pak ketagihan, Denny? Pak. Ya, Pak Nandang siap. Lanjut, Siap udah ya, jam sudah 16.34. selesai istirahatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Bentar. Loh, oke, pas telepon masuk ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Mic-nya dalam keadaan di-mute semua. Memasuki nanti acara pertama yaitu pembacaan buku bijak ya. Jadi seperti biasa pembacaan buku bijak terus doa baru kalau ada waktu untuk akhir kita berdiskusi ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian marilah kita buka bersama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, para ketua HK, para calon ketua HK, dan peserta Zoom HK di sore hari ini. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya dan juga kesehatan ya yang Allah berikan kepada kita sekalian Bapak Ibu.
Untuk itu di sore hari Bapak Ibu ada yang baru selesai beraktivitas ya dari pagi, siang sampai ke sore hari, tetapi di sore hari ini dapat mampir bersama-sama untuk belajar. Oleh karenanya, alhamdulillah kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang masih diberikan untuk bersama-sama berjumpa atau bersama-sama kumpul di Jumhaka sore hari ini sesuai dengan yang sudah terjadwal ya setiap hari jam 16.30 sampai jam 17.30. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mungkin para Bapak, Ketua HK, para semuanya member minggu ini sedang bersibuk, tapi insya Allah akan membawakan hasil yang baik, yaitu dengan diperpanjangnya eh, promo kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi promo kita diperpanjang sampai dengan tanggal 1 November berkaitan dengan ulang tahun eh, aplikasi air Kota Lampung. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saya mungkin Pak Denny sama-sama ya ulang tahun di 1 November itu aplikasi airnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, eh, marilah kita bersama kita dengarkan pembacaan buku bijak yang akan disampaikan oleh beliau adalah seorang wakil kepala sekolah di Bandar Lampung sana ya. Kemudian beliau juga seorang pendeta dan juga aktif di KLP ini sebagai senior kita sekalian. Beliau adalah Bapak Denny Sambuaga, Ketua HK dan sekaligus sudah menjadi Kane di KLPI. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kesempatan ini saya berikan ke Pak Denny Sambuaga untuk menyampaikan buku bijaknya. Silakan Pak Denny. Mic-nya masih termute, Pak. Oh iya, iya betul. Oke, suara saya udah kedengaran, Pak. Ya, sudah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nandang atas kesempatan pada sore hari ini kembali kita dipertemukan walaupun lewat room Zoom yang ada, dan saya percaya apa yang mungkin menjadi harapan kita sekalian sebagai calon member, member-member di aplikasi air ini akan terus kita optimis ke depan apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Karena siapapun kita yang ada di KLP pasti menjadi pemimpin di dalamnya. Kita memimpin karena seorang pemimpin itu juga adalah seorang seorang CEO ya, pemilik perusahaan itu juga seorang pemimpin. Bapak Ibu dan saya semua yang ada di KLPI bukanlah pelaku usaha, tetapi kita pemilik usaha ya. Kita diberikan satu hak yang luar biasa oleh PT KLPI untuk menikmati semua bonus-bonus yang ada. Itulah sebabnya untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki satu karakteristik yang bijaksana di dalam diri kita. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang bijaksana, ya, dia pasti hebat. Sebaliknya, seorang pemimpin eh, seorang pemimpin yang hebat itu belum tentu bijak ya. Seorang pemimpin hebat itu belum tentu bijak, namun seorang pemimpin yang bijak itu pasti dia hebat. Kenapa dia dikategorikan hebat? Hebat ini dalam pengertian yang positif, artinya mampu melakukan segala sesuatu, mampu untuk memanage bisnis yang dia lakukan, mampu untuk mungkin mengelola ya para member-member yang ada, ya manajemen konflik dia mungkin mesti tahu dan sebagainya. Dia mampu untuk melakukan segala-galanya. Kenapa? Karena dia berorientasi pada satu kebijakan atau kebijaksanaan yang sudah dia dapatkan, ya baik secara umum maupun secara religi. Karena seorang pemimpin itu atau seorang pemimpin yang bijak, dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia memiliki ciri-ciri atau kriteria-kriteria yang harus dia peroleh di dalam setiap pergaulan, setiap hikmah yang dia dapatkan, setiap materi yang dia dapatkan. Karena target dia akan menggapai sesuatu itu harus punya tujuan.
Karena seorang yang bijak itu adalah orang yang menggapai itu dengan penuh tujuan atau dengan satu tujuan yang pasti, ya. Jika dia diidentikan sebagai seorang petinju, dia tidak melakukan penyerangan atau melakukan pukulan bertinju dengan sembarangan. Dia pasti memiliki sasaran-sasaran yang tepat untuk melakukan pukulan-pukulan atau strike-strike yang dia lakukan. Sehingga ketika dia akan melakukan banyak hal ke depan, seorang pemimpin itu harus tetap melatih diri dia, harus tetap membangun karakteristik di dalam diri dia. Bukan saja hari ini, tetapi harus setiap hari supaya terasa ya, lebih cerah, lebih matang ya, lebih memahami apa yang harus dia akan lakukan ke depan. Itu ya baru namanya pemimpin yang bijak. Jadi bukan berarti dia berdiam diri dan tidak belajar. Siapapun kita di sini yang ada di KLPI, belajar adalah hal yang utama. Karena ketika kita tidak belajar bisa saja membuat kita lupa dan sebagainya. Mengapa kita harus belajar? Karena perlombaan kita bukanlah lomba lari cepat ya. Walaupun segala sesuatu kita harus lakukan maunya cepat ya. Bisnis ini kita maunya cepat pensiun dan sebagainya. Pengertian lari cepat di sini adalah bisnis ini bukan dilakukan secara instan atau secara buru-buru, tidak. Tetapi perlombaan yang akan kita lakukan adalah perlombaan lari jarak jauh. Kalau bicara lari jarak jauh berarti ada waktu tempuh, ada jarak tempuh yang harus kita peroleh. Untuk bisa mendapatkan jarak tempuh yang begitu panjang, tentunya harus ada hal-hal yang harus kita siapkan, yaitu stamina. Saya kemarin melakukan perjalanan sekitar kurang lebih 200 sampai 300 km dari kota Bandar Lampung, dan memang cukup pegel juga kalau di atas motor. PP-nya 8 jam. Mana pulang lagi harus pecah ban, dan untung saja saya bertemu dengan tempat tambal ban. Yang saya kaget juga, orang yang ada di tempat tambal ban itu kawan lama rupanya, orang Ambon. Dan inilah satu hal yang kalau kita optimis, kita tetap melakukan segala sesuatu dengan penuh pengharapan, maka Tuhan yang kuasa juga pasti tidak akan membiarkan kita dirampok orang atau barangkali dicelakain orang dan sebagainya. Sehingga satu semangat yang kita peroleh itu akan terus menggelora. Jangan jadi seperti minuman bersoda ya. Kalau dikocok dia langsung muncrat, tiba-tiba dia melempem dan sebagainya. Dia menjadi lemah. Ya, walaupun perjalanan begitu jauh untuk saya tempuh, karena saya memiliki 2 misi di sana selain ya misi secara religi ya, karena kebetulan kami ada satu kegiatan, tapi misi yang selanjutnya adalah mau memberdayakan mereka. Kalau bahasa Pak Fadoli atau Pak Sunarto itu adalah berdakwah ekonomi. Ya, saya juga lakukan dakwah ekonomi di tengah-tengah teman-teman bapak-bapak yang ada di Gaya Baru sana. Tentunya Bapak Ibu yang ada di room ini, saya sudah merasakan semalam itu begitu capek dan luar biasa. Itulah sebabnya menjalankan bisnis ini kita harus jaga stamina kita, ya. Apa saja selain vitamin-vitamin yang barangkali kita peroleh, kita asupan vitamin yang barangkali memberikan kita fisik yang kuat dan sehat. Yang paling terutama untuk menjaga konsistensi dan menjaga daya tahan kita baik secara fisik maupun secara rohani, yaitu adalah untuk mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, akan muncul rasa sukacita, akan muncul rasa gembira, ada pengharapan yang akan diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga menjadikan kita tetap semangat ya. Dan tentunya di dalam ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, pasti ada doa di dalamnya. Kita harus berdoa buat goal atau target yang akan kita capai. Goal atau target sebelum kita melakukan perjalanan, ya tentunya kita harus dasarkan. Ya Tuhan, pimpin perjalanan saya. Ya Tuhan, apa yang akan saya gapai ke depan boleh menjadi sesuatu yang dapat membanggakan keluarga saya, membanggakan orang lain. Dan itulah doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan untuk mencapai goal yang akan kita gapai. Kita juga harus mendoakan strategi yang akan kita bangun. Bahkan tim yang terbangun di kita, ya ada ortu, ada kane, ada juga anak binaan dan sebagainya, atau tim yang ada di sekitar kita di home community, kita akan berdoa, kita bangun relasi doa di dalam
agar supaya kita saling memberi support, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan semangat, memberikan sukacita, dan memberikan hal-hal yang menjadikan kita tetap percaya diri. Satu hal yang nggak boleh kita lupakan adalah perusahaan. Karena PT KLP ini sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin ada kerikil-kerikil yang ada di dalam. Pemahaman demi pemahaman yang barangkali berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi satu hal perlu kita fokuskan, bahwa apa yang sudah disiapkan oleh perusahaan, apa yang sudah dikemas, apa yang sudah dirancang oleh perusahaan adalah sesuatu untuk kemaslahatan ekonomi kita bersama. Kenapa? Karena di dalamnya perusahaan sudah membuat satu sistem yang luar biasa, yang belum pernah kita jumpai dimanapun. Ya, sistem yang luar biasa dengan susun rapinya, ya, yang boleh terjadi secara teratur, ya, secara rapi, sehingga semua member boleh mendapatkan bonus yang spektakuler. Itulah sebabnya kita harus mempertaruhkan seluruh kepercayaan kita itu. Ya, selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu membimbing kita, tetapi di dalam perusahaan ada satu sistem yang harus kita percaya. Bahwa apa yang telah dia buat, dia sudah kemas, dia sudah kaji, dia sudah hitung, dia sudah bedah, sehingga dia tinggal tawarkan. Makanya saya selalu mengidentikan sistem perusahaan ini bagaikan maskapai penerbangan. Ya, kita nggak usah nanya kalau mau berangkat ke salah satu kota tujuan, misalnya ke Surabaya atau ke Jakarta, nggak usah nanya, bisa nggak ya kita paham dengan sistem pesawat, bisa nggak ya kita mengemudikan pesawat, itu nggak perlu kita tanyakan, karena semua sudah disiapkan oleh perusahaan lewat sistem yang ada. Itu identik atau analogi yang saya selalu bangun. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang ada di grup sini, sore hari ini, marilah kita percaya dengan apa yang sudah disampaikan atau sudah dikemas oleh perusahaan lewat sistem yang ada. Kemudian leader-leader yang ada di dalam, setiap hari kita diajar, dilatih, ya, baik lewat YouTube Pak Basri atau mungkin Zoom yang kita ikutin, ya tentunya mereka adalah leader, ya. Mereka adalah pemimpin kita. Kita harus percaya dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian prosedur yang ada, apa yang menjadi kebijakan atau prosedur perusahaan, marilah kita coba secara bijaksana kita coba pahami, mengerti, sehingga ketika kita mulai mengerti, karena tidak mungkin perusahaan akan membuat sesuatu itu untuk menjadikan kita korban dan sebagainya. Pasti perusahaan yang jelas, ya. Dan sebagai member atau sebagai mitra, sebagai leader, kita harus memiliki komitmen. Kita harus memiliki komitmen dan persistensi, ya. Tetap percaya diri dan tetap tidak ke kiri atau tidak ke kanan. Artinya konsisten dengan apa yang kita pegang. Dan kita harus tetap nempel dengan perusahaan. Karena bisa saja ada beberapa hal yang barangkali terjadi, ya. Bisa saja ada beberapa perkembangan yang harus kita pahami. Namun satu hal, ketika kita mengikuti seluruh alur dan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan, kita berarti sudah coba untuk nempel dengan perusahaan. Untuk mengikuti seluruh alur yang ada. Karena seorang pemimpin yang bijaksana itu adalah pemimpin yang fokus, ya. Dia fokus terhadap apa yang akan dia gapai. Kita selalu dibangun satu motivasi bahwa pensiun yang akan kita gapai atau akan kita peroleh sebagai goal nanti adalah satu harapan yang sudah digenggaman, tinggal kita gapai itu saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu, untuk menggapai sesuatu yang pasti, jadikan hidup kita ini terus bersemangat. Jangan sampai ada kekecewaan di dalam diri kita. Jangan sampai ada rasa capek di dalam diri kita. Apalagi malas, ya. Malas inilah satu penyakit masyarakat yang menjadikan dia bukan tambah hari tambah kaya, tambah hari tambah susah. Karena malas. Dan menghadapi setiap orang memang harus TST, ya. Tahu diri, sadar diri, dan tetap percaya diri dalam diri kita agar supaya apa? Kita jangan kesel. Ya, saya punya pengalaman tadi siang di sekolah. Saya berhadapan dengan seorang rekan, kebetulan dia statusnya OB. Dia bertanya, saya jawab, tapi dia tersinggung. Dia tersinggung kenapa? Dia katakan, Bapak kok menyamakan saya dengan leader-leader katanya itu yang punya gelar profesor dokter. Saya bilang bukan saya menyamakan Anda. Saya hanya katakan bahwa mereka saja yang notabene orang berpendidikan sudah mengkaji dan membedah ini luar biasa. Harusnya kita orang-orang yang belum memahami tinggal mengikuti aja. Itu motivasi saya yang saya sampaikan.
Sehingga ketika kita ketemu orang-orang seperti ini, kita tidak pernah bosan. Kenapa? Karena kita sudah dipersiapkan menjadi leader-leader yang bijak. Sehingga ketika kita bijak, maka orang akan melihat aura kita di sana. Bahwa kita menjadi orang pemimpin yang luar biasa. Itu pengantar buku bijak kita untuk halaman depan, Bapak Ibu. Kita akan masuk pada buku bijak tanggal 28. Sebelum saya menyampaikan buku bijak ini, karena ingat tanggal 28, saya menyampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda bagi kita sekalian. Sekalipun kita sudah tua-tua di room ini, kita tetap harus memiliki jiwa muda. Salam Sumpah Pemuda. Dan ketika kita bersemangat dan ketika kita terbangun motivasi kita akan mengingat masa lalu daripada pemuda-pemuda yang sudah berjuang bagi bangsa dan negara kita ini. Kita mulai dengan yang pertama. Orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya, tapi orang jujur berani seperti singa. Dua hal yang berbeda. Ya, dua sisi yang berbeda, dua karakter yang berbeda, dua sifat yang berbeda. Kita milih yang mana? Ya, marilah kita milih menjadi orang-orang yang jujur. Agar supaya kita bisa berani. Bukan berani bagaikan kucing, tapi berani bagaikan singa. Karena dalam buku bijak ini mengarahkan kita seperti itu. Kalau bangsa bebal, penguasanya berganti-ganti. Kalau pemimpin bijaksana, bangsa akan bertahan dan tetap jaya. Kita akan memimpin banyak orang, ya. Para member yang ada, kalau kita bijaksana, maka kita akan bertahan dan tetap eksis, ya, tetap jaya. Penguasa yang menindas orang miskin seperti hujan lebat yang merusak panen, ya. Dikatakan penguasa yang menindas orang miskin, itulah sebabnya marilah kita jadi orang bijaksana agar supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang miskin, jangan kita menindas orang miskin. Karena itu ibarat merusak periuk kita sendiri. Panen itu kan bicara penghasilan, ya. Jadi itu sama artinya kita merusak periuk kita sendiri kalau kita menindas orang yang miskin. Siapa mengabaikan hukum memihak orang jahat, dan siapa mentaati hukum menentang orang bejat. Sekali lagi, siapa mengabaikan hukum memihak orang jahat, siapa menaati hukum menentang orang jahat. Jadi konsekuensi logis di dalam kehidupan kita harus kita memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Mana yang jahat, mana yang bukan. Keadilan tidak difahami orang durhaka, tetapi orang yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Sebagai makhluk religi, di setiap agama, akidah, ajaran kita masing-masing, tentunya kita percaya apa yang menjadi tuntunan agama kita, yang menjadi tuntunan Sang Pencipta kita, akan menjadi hal yang utama bagi kita sekalian. Kenapa? Karena ketika kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, kita akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Ketika kita berada di PT KLP, mungkin kita baru menyadari, terima kasih Tuhan. PT KLP merupakan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup saya. Di mana ada satu bisnis, kita tidur nyenyak, tahu-tahu udah ada bonus masuk. Cuman ada di KLPI. Kenapa? Karena kita telah diberikan petunjuk dan arahan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya, marilah kita tetap lekat dengan Tuhan. Lebih baik orang miskin yang tulus hatinya daripada orang kaya yang curang. Ini lagi kontroversi. Dua hal yang berbeda. Orang miskin di sini bicara kerendahan hati, orang kaya bicara tentang sesuatu yang menyimpang. Pemuda yang mentaati hukum adalah orang bijaksana, tetapi orang yang bergaul dengan orang pemboros memalukan ayahnya. Jadilah pemuda-pemuda yang bijaksana agar supaya kita bisa membangun bisnis yang luar biasa. Kita bisa membangun bangsa ini. Siapa menjadi kaya karena mengambil rente itu adalah bunga, dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, kekayaannya akan jatuh kepada orang yang berbelas kasihan terhadap orang miskin. Jadi kita jangan mengambil riba, ya. Riba itu torrente, sehingga kita juga akan mengalami kesulitan ke depan. Jadi lakukanlah semua itu sebagaimana adanya, sehingga apa yang kita lakukan yang benar, tentunya itu akan bermuara kepada kebaikan. Jika engkau tidak mentaati hukum Allah, Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. Siapapun kita di sini, ya, agama apapun kita yang ada di sini, ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, ya,
Jika engkau tidak mentaati hukum atau kita tidak mentaati hukumnya Tuhan, ya, atau Allah, Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. Jadi Tuhan juga punya sikap dengan kita. Itulah sebabnya kita memohonkan doa, menyampaikan doa, sampaikanlah dengan tulus hati. Agar supaya setiap doa kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Siapa membujuk orang jujur supaya berbuat jahat, ia sendiri jatuh ke dalam perangkap. Orang murni hatinya akan diberkati sehingga bahagia. Kita mengajak orang untuk bergabung ke PT KLP karena kita memiliki satu kemurnian hati ingin menolong mereka. Bukan menjerumuskan mereka. Itulah sebabnya pelihara kemurnian hati kita itu. Bila orang baik berkuasa, semua orang senang. Kalau orang jahat memerintah, rakyat bersembunyi. Ya, kita berdoa agar supaya pemerintahan yang baru ini boleh amanah dan melakukan semua apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Kita mau bersembunyi sampai di kolong langit manapun. Kalau namanya kita berbuat salah atau berbuat dosa, marilah kita bertobat dan menyerahkan semua itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena ketika kita berzikir, mungkin ketika kita berpasrah kepada Tuhan dan mengaku setiap pelanggaran, kesalahan, kelemahan kita, maka Tuhan pun akan mengambil alih untuk menolong kita. Bila orang baik berkuasa, semua orang senang. Kalau orang jahat memerintah rakyat bersembunyi. Oh ya, sudah tadi ya. Hormatilah Tuhan selalu, maka engkau akan bahagia. Jika engkau melawan dia, engkau mendapatkan celaka. Oke, tetap kita percaya diri dan menghormati Tuhan, karena kita adalah makhluk religi yang hanya bersandar dan berserah kepada dia. Orang jahat yang berkuasa atas orang yang berkekurangan, seperti singa yang mengom atau beruang yang menyerang. Ya, repot juga kalau misalnya kita itu berkuasa atas orang-orang yang berkekurangan. Harusnya orang-orang yang berkekurangan kita berkati atau kita sejahterakan mereka. Kehadiran KLPI untuk mensejahterakan orang-orang yang berkekurangan, ya. Penguasa yang menindas orang lain tidak mempunyai akal yang sehat. Penguasa yang membenci kecurangan akan memerintah bertahun-tahun. Konsistensi. Di sini akan kelihatan satu konsistensi apabila kita memiliki akal yang sehat untuk melakukan atau untuk menjalankan bisnis ini. Seorang pembunuh akan merasa dikejar terus sampai ajalnya, tak seorang pun dapat menahan diri. Itulah sebabnya tetap kita menjadi orang yang benar-benar menolong orang lain, jangan mencelakakan orang lain. Karena seorang pembunuh itu dia merampas hak hidup orang lain. Kalau saya menggunakan kata pembunuh di bisnis ini, ya memang saya pernah menggunakan kata pembunuh. Tapi mereka bukan membunuh jiwa atau bukan membunuh nyawa orang, tapi membunuh ekonomi orang ketika mereka melarang orang bergabung di KLPI. Itulah sebabnya bersyukur kita boleh menjadi penyelamat-penyelamat di sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi orang yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang hidup tanpa celah akan selamat. Orang yang berliku-liku hidupnya akan jatuh. Konsisten Bapak Ibu terhadap kebenaran agar supaya kita jangan tercemar atau membuat celah untuk menjadikan hidup kita berdosa. Petani yang bekerja keras akan cukup makanan. Orang yang membuang-buang waktu akan berkekurangan. Petani itu bicara satu aktivitas ya di kebun atau di sawah. Tapi kalau mereka bekerja dengan keras, maka buku bijak mengatakan bahwa makanan akan menjadi cukup. Demikian juga kalau kita terus melakukan gotong royong, pasti akan mendapatkan hasil. Selain kita mendapatkan referral, kita tentunya akan mendapatkan bonus. Dan kemudian kita akan menolong orang lain agar supaya kita cepat pensiun dan bergotong royong bersama-sama. Tidak baik membeda-bedakan orang. Tetap ada juga hakim yang mau berlaku curang hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Ini realita di pengadilan. Kalau orang mendapatkan sogokan, ya itu yang dia utamakan. Tetapi itulah sebabnya kita jangan membeda-bedakan orang. Member siapapun yang kita mau rekrut, entah dia seorang tukang sapu jala, entah dia seorang pedagang, atau entah dia seorang berduit atau konglomerat, kita harus memberikan yang terbaik bagi mereka. Orang yang memberi teguran akhirnya lebih dihargai daripada orang yang memberi sanjungan, ya. Karena teguran itu adalah sebagai pelajaran di dalam kita. Itu lebih berharga
daripada orang yang memberi sanjungan atau memuji orang. Itu belum tentu orang senang dipuji. Tetapi ada satu kebanggaan apabila ditegur, mungkin dia salah, dia disadarkan, dan tentunya kita sudah menyelamatkan dia. Siapa pencuri dari orang tuanya dan menyangka itu bukan dosa, sama dengan pencuri-pencuri lainnya. Jadi pencuri itu adalah sesuatu yang mengambil tanpa diketahui oleh orang lain. Itulah sebabnya jangan kita lakukan itu. Dia termasuk juga mencuri referral mungkin, atau mencuri member-member yang lain. Kita harus tetap konsisten pada alur dan jalur yang sudah ditetapkan oleh PT KLP kepada kita. Siapa mengandalkan pendapatnya sendiri tidak punya akal yang sehat. Siapa yang mengikuti ajaran orang bijaksana akan selamat. Ini seringkali kita jumpai Bapak Ibu. Kita belum menjelaskan kepada calon mitra tentang bisnis ini, dia sudah lebih dulu ya berpendapat, bahkan dia jauh lebih hebat dari kita. Saya punya pengalaman kemarin ketika saya menyampaikan presentasi di pertemuan ya di tempat saya kunjungi semalam itu. Seorang bapak ini komplain, dia mengatakan, tidak semua orang akan dapat penghasilan Pak, di mana semua orang dapat penghasilan. Saya bilang, Pak, 280 juta penduduk Indonesia kalau mereka bergabung semua, di KLP tidak akan ada yang tidak dapat penghasilan. Semua pasti dapat penghasilan. Namun karena dia lebih dulu, dia merasa dia pintar, merasa dia mampu, dia mengandalkan pendapatnya sendiri, ya saya tetap tingkat ST. Ya udah, orang seperti ini nggak usah diajak debat. Karena pikirannya sudah ada di situ. Habis dia sudah mengandalkan pikiran dia sendiri. Sulit juga kita untuk mengatakan dia itu salah. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Siapa menutup mata terhadap kebutuhan orang miskin akan kena kutukan. Dua hal lagi Bapak Ibu yang berbeda. Kita mau berkat atau mau kutuk. Kalau kita mau berkat, berikanlah yang terbaik bagi orang lain. Berdayakan orang lain, angkat taraf hidup ekonomi orang lain, agar supaya apa? Agar supaya kita juga mendapatkan satu kepuasan, kebahagiaan dalam diri kita. Tetapi kalau sebaliknya, maka kita justru akan mendapatkan kutukan. Kalimat terakhir dalam buku bijak sore hari ini, kalau orang jahat berkuasa, rakyat bersembunyi. Kalau orang jahat binasa, orang-orang adil akan memimpin dengan leluasa. Sekali lagi, kita berdoa. Masa kepemimpinan pemerintah yang baru, biarlah kita berdoa agar supaya dapat memimpin rakyat Indonesia dengan begitu baik, bijaksana, sehingga semua dapat sejahtera. Mungkin itu saja buku bijak yang dapat saya sampaikan hari ini. Kiranya ini boleh menjadi masukan, boleh menjadi pandangan, bahkan boleh menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Nandang. Oh, ditutup dengan doa ya Pak? Langsung dengan doa Pak. Oke, terima kasih Pak Nandang. Bapak Ibu yang ada di room ini, kita akan berdoa. Mohon izin untuk perkenankan saya berdoa menurut keyakinan yang saya anut. Dan marilah kita berdoa masing-masing menurut agama dan keyakinan kita. Karena saya percaya setiap kata, setiap doa yang kita lantunkan, yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, Tuhan Maha mendengar. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan, untuk segala kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sore hari ini Tuhan boleh izinkan kami bertemu di ruang Zoom sore hari ini, kami percaya semua ini karena anugerah dan kasih-Mu. Ajarkan kami Tuhan memahami kehendak-Mu, ajarkan kami untuk mengenal dan terus berkarya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga Tuhan buat pemimpin kami, Tuhan menolong juga buat perusahaan yang ada. Tuhan berkati para kani, Tuhan berkati para ortu, bahkan seluruh member air yang ada yang di seluruh pelosok Indonesia ini. Jadikan kami bergandeng tangan satu dengan yang lain, terus membangun semangat, optimisme untuk mencapai goal pensiun yang kami cita-citakan dan harapkan di bisnis ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, agar supaya Tuhan Engkau pelihara jaga presiden yang baru terpilih dan wakil presiden yang baru terpilih. Bahkan kami akan menghadapi pesta demokrasi dalam pilkada nanti, biarlah keamanan kenyamanan bangsa ini tetap terjaga. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah bagi nama-Mu. Kami serahkan seluruh manajemen yang ada, baik Pak Basri, Pak Darmawan, Pak Andi, bahkan seluruh admin dan manajemen yang ada. Tuhan jaga pelihara PT KLP agar PT KLP semakin tampil beda untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa yang kami cintai ini. Terpujilah bagi nama-Mu, kekal buat selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Baik, terima kasih Pak Denny Sambuagai yang telah membacakan atau memaparkan dari buku bijak di sore hari ini bertepatan dengan kita memperingati 28 Oktober yaitu Hari Sumpah Pemuda dengan semangat kita, semangat Sumpah Pemuda Bapak Ibu sekalian. Dan tadi kalau kita simak bersama banyak menyinggung tentang eh, penguasa ya, ya penguasa dan bertepatan sekali sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Lisa Mulwaga di negara kita ini baru saja kita ada pelantikan presiden kita, pemimpin kita dan sebentar lagi kita akan pilkada ya. Mudah-mudahan semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan negara bangsa kita negara yang mendapatkan kemakmuran Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya untuk kita semua Bapak Ibu dapat kita ambil bersama apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Denny Sambuaga dengan luar biasa. Beliau memaparkannya dan juga menjabarkan dari kalimat demi kalimat yang ada di dalam buku bijak di tanggal 28 ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita bersama masih punya waktu untuk berdiskusi ya pada sore hari ini. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu, baik yang baru bisa bergabung ataupun para ketua HK yang sudah bersama rutin setiap sore kita berkumpul, dipersilakan untuk berdiskusi atau berbagi, juga kita sharing, dipersilakan terkait dengan buku bijak khususnya dan umumnya terkait hal-hal yang lain yang berkaitan dengan PT Kreasi Lima Pilar Indonesia dan aplikasi air kita. Mangga Bapak Ibu silahkan dari siapa dulu yang akan menyampaikan karena di sini banyak ya bapak-bapaknya juga banyak, ibu-ibunya juga banyak ini. Saya lihat Pak Haji Sohib ada, Pak Tama ini ada Ida, kemudian Ibu Titin, Pak Pendeta juga ada, Siman Kulit ya. Kemudian Pak Haji Ahim, Pak Bahrom, ya Pak Bahrom belum berkenalan, Pak Narno, ya Pak Ibu Elizabeth, Ibu Gina Jayapura, ya selamat malam Bu, di sana udah malam. Ibu Suliastaningsi, kemudian Selamat malam, Novia Pak. Cilengsi. Nah ini ya selamat malam ya. Ibu Novia Cilengsi ini juga saya baru melihat ya. Mungkin nanti kalau bisa boleh berkenalan juga dengan kita. Pak Sutrisno ini ya kakak dari Mau dinas dulu nih. kota Pati ya Pak? Apa? Ya, Pati mau Pak? dinas dulu. Ya, Hati-hati Pak Azmi. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Nandang, kemana suaranya? Halo Bu, Hilang suara Pak Nandang. baru saya terlempar sebentar tapi langsung masuk lagi. Ada ya? Ada Sekarang sudah ada. ada Pak Dede Ada Pak, Mulyana ada. tuh, Pak Nandang, biar kenalan Pak Dede Mulyana. Ade Mulyana, betul ya. Silakan Pak Dede, perkenalkan. Pak Dede ini sudah menjadi ketua HK ya di Kota Bogor ya Pak. Kota Bogor ya Bun. Betul, betul Pak Nandang. Saya dari Bogor, Cibubur Bogor, Pak Kota Nandang. Bogor ya. Boleh Pak Dede untuk menyapa, berkenalan juga mungkin terkait dengan buku bijak atau diperkenalkan diri, dipersilakan untuk Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Salam Lima Pilar. Nama saya Dede Mulyana. Kebetulan saya bergabung di KLPI ini dengan bimbingan selama ini oleh Bunda Eni, Pak Nandang, dan kawan-kawan. Sehingga Alhamdulillah sih saya relatif rutin mengikuti acara ini, mulai Zoom pagi, Zoom sore, dan juga Zoom malam. Jadi saya ini masih sangat minim berkaitan dengan pemahaman. Mudah-mudahan dengan mengikuti YouTube yang telah disampaikan oleh Pak Direktur Utama Pak Basri, mudah-mudahan bisa lebih paham lagi. Mungkin begitu Menandang sementara ini. Ya Pak Nanang.
Pak Nandang ngilang. Terima kasih Pak Dede perkenalannya. Sehat semangat ya. Bersama kita bisa dengan KLPI. Alhamdulillah, Iya. insya Allah. Dek, saya barusan hilang lagi ya. Hilang lagi tapi muncul lagi. Terima kasih Pak Dede Mulyana. Ada yang lain lagi? Mungkin Bapak Ibu? Pak Sutrisno, Cirebon. Boleh Pak? Pak Sutrisno atau siapa ya? Ibu Mar. Ibu Mar Bogor nih. Saya kalau namanya sering melihat. Iya Pak, tapi memang nyimak dia Pak. Nyimak ya. Ya nggak apa-apa. Kalau Ibu Novia, Novia Cilengsi. Ya Cilengsi sama itu itu Bogor juga juga. rajin Pak. Novia rajin tapi jarang bicara. Oke, menyimak saja yuk. Tapi boleh ya sekali-kali kita memperkenalkan diri supaya juga kita lebih berkeluarga lagi, lebih dekat lagi ya. Ibu Suliastianingsih, nah ini boleh Bu. Ibu juga udah jadi ketua AK ya. Ya dari Bu Esther Pak. Pernah kita tembak buku bijak tuh. Ya, ini dari Mojokerto, Ibu Sulianingsih. Selamat sore, Assalamualaikum. Pak Halo Bu. Nandang, Bunda ini. Iya, kepental Pak. Ini tadi barusan. Oke ya. Padahal tadi kata Maaf Pak Nandang, hari ini belum ada pertanyaan untuk saya. Pak Nandang Hilang kepental lagi. lagi rupanya. Udah kayak jalan. terus kenapa ya? Ini sinyalnya kurang bagus kayaknya di sini. Iya, Iya. marahin Pak Ibu Nandang. Ida Pak Nandang dari Jayapura, calon ketua HK. Siapa Bun? Ibu Ida. Bu Ida. Ibu Ida. Oh ya, Bu Ida boleh menyapa kita Bu, berkenalan Ibu dengan Juba kita. Ida, Ibu Juba Silakan Ida. Ibu Ida. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat malam semuanya. Ya. Makasih Pak, makasih Mamli sudah dibimbing. Di Jayapura ya, Bu. Iya Pak, di Jayapura Pak. Perkenalkan Oke. diri yang lengkap Bu Ida. Oh, Mungkin punya iya. misi dan visi. Apa kerinduan Bu Ida? Oh gitu, ya. Perkenalkan diri Pak, nama saya Jubaida Idrus. Ya memang dari dulu Pak, sampai kita gonta-ganti ikut multi level hanya untuk kerinduan kita masa depan kita, untuk orang lain, anak-anak kita Pak. Di mana saat ini kan saya masih bekerja sebagai vendor Pak di PLN. Ya, hitung-hitung kan nggak mungkin Pak sampai tua di situ terus. Ya, Alhamdulillah Pak, di sini kita bisa bertemu orang banyak, bisa mendapatkan ilmu, dan yang paling terpenting di sini kita bisa mendapatkan passive income, Pak. Itu aja mungkin, Pak. Baik, Bunda ini mungkin bisa kan ini saya kebentar terus di internet di sini kayaknya lagi error. Halo? Halo? Ya, iya Bu. Ini Iya, Pak. barusan saya kepental lagi barusan, jadi tidak menyimak semuanya. Terima kasih Bu Ida ya telah Iya, memperkenalkan sama-sama, diri. Pak. Sukses Oke, selalu, Pak. Iya, mohon bimbingannya, Pak. ya, oke sama-sama Bu ya. Iya. Kita Amin, sukses amin. bersama. Iya, amin, amin. Amin. Eh,
Harus ada asisten MC ya kalau begini. Ngilang-ngilang. Iya, Bu betul Momli. hilang-hilang. Ini Bu Neni host ya, Bun. Jadi host ya. Iya, Bu Deni host. Ya, 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 ya. Pak Nandang. Ya, Pak. Pak Nandang, Ini aku saya coba izin. tutup. Ya, aku Siapa? izin bertanya Izin. dengan Pak Deni, Pak Deni. Oh iya, boleh, boleh. Mangga, Pak. Saya Aku tutup dulu izin kameranya bertanya. ya. Ya, aku izin bertanya dengan Ibu Momli. Bu Momli. Mangga. Ya, Bu Momli. Iya, Halo. bagaimana Pak? Iya, bagaimana? Bu Momli, rekan saya yang di Jakarta kemarin, apa yang dari Papua itu, apa sudah berkoordinasi dengan Ibu? Saya sudah sampaikan Pak, apa namanya penyampaian secara simpel, tapi intinya pastinya beliau tahu. Tetapi beliau belum ada respon Pak, belum ada respon. Jadi Oh, waktu gitu. yang pembicaraan Bapak over telepon itu saya sudah sempat sampaikan. Lalu kemudian saya juga sudah saya kirimkan materi presentasi yang saya buat simpel itu juga saya sudah kirimkan ke beliau begitu Pak. Terus beberapa kali juga saya kirimkan link Zoom-nya Papua begitu. Nanti berdoa Pak, Oh, nanti gitu. saya follow up kembali. Siapa tahu beliau apa namanya? Mungkin kemarin-kemarin masih sibuk toh Pak gitu. Oh ya. Oke, makasih. Kemarin juga waktu ketemu nggak nyangka kalau suaminya itu satu alma mater saya di STM. Oh, siap. Iya. Iya, Pak. Nanti dengan ini kita kan dilingkan kembali jadi ada komunikasi ya, Pak ya. Kita saling Oke, doakan Bu. supaya mereka juga Ya, paham begitu. Baik, Pak Denny. baiknya. Di, Iya, Pak. di mana saja dan kapanpun kita tetap bergerilya dan menyampaikan kebaikan bagi orang Iya. lain. Iya, Pak. Iya, betul. Iya, semangat Pak Denny. Ya, makasih Bu Momli ya. Ya, Mohon nanti ditindaklanjut Bu ya. iya, nanti saya follow up, Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, makasih. Makasih Pak Ya. Nandang, itu aja. Aku sedikit ngobrol Terima dengan Bu kasih, Pak Momli. Nandang. Iya, terima kasih. Saya keluar masuk ya barusan. Entah kenapa nih. Terima kasih yang telah menyambung ya dari tadi Jayapura. Boleh atau Bunda Momdi, mohon maaf di tinggal dulu ya. Oh iya, Ya, ini ini kayaknya harus dibetulkan. Pak Nandang, kenapa iya. Pak Nandang? Pak Nandang tidak usah Oh, buka video, Pak. ya. Kalau buka video, biasanya linknya terbagi, apa kekuatan internetnya terbagi. Jadi kalau nggak pakai video, biasanya lebih bagus, begitu. Betul. Nah, jadi Nah, hilang-hilang ya. Ya, sok. Mangga, Bun. Silakan. ya Bapak Ibu saya mau menyampaikan beberapa hal terkait tentang pemimpin ya, gitu. Jadi internet ini bisa menjadi gambarannya kita, gitu. Internet itu kalau mau dibilang udah canggih ya, gitu. Tetapi ada saatnya tertentu mengalami kendala. Misalnya karena cuaca, ya. Ini nggak tahu apakah cuaca di seluruh Indonesia seperti ini. Saya kurang pantau keadaan cuaca nasional, tapi kalau di Jayapura nih udah 1 mingguan ini, hampir 2 minggu ya, itu kondisinya selalu mendung gitu. Eh, tetapi di balik mendung itu tetap ada matahari anytime-nya gitu. Nah, kalau dibicara tentang internet yang kadang-kadang yang sudah bilang bagus, membuat kita menjadi lebih maju, wawasan kita jadi lebih terbuka, tetap ada kekurangannya gitu. Apalagi kita sebagai pemimpin yang notabene hanya manusia biasa. Nah, kenapa selalu didengungkan tentang pemimpin yang hebat, pemimpin yang bijak, dan hal-hal yang dipaparkan ya
mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus konsisten, bagaimana kita harus persisten. Nah, hal-hal itu nggak mudah gitu ya. Hal-hal itu nggak mudah. Nah, jangan pernah bosan gitu. Jangan pernah bosan. Jadi kadang-kadang mungkin ya, saya nggak mau seuzon, tetapi ini semua nanti akan terlihat di hasilnya. Mungkin karena seringnya dibacakan tentang buku bijak itu dengan pembukaannya tentang pemimpin ya, mungkin ada yang bosan. Jadi ya yang penting namaku ada gitu ya, dia ikut Zoom yang penting namaku ada, close video dan enggak tahu entah kemana begitu. Nah ini adalah menggambarkan kita sendiri yang tahu, menggambarkan diri kita sebagai pemimpin yang bagaimana. Kalau ikut ya ikut gitu. Kita nggak pernah tahu di balik layar itu apa gitu. Jadi kita nggak bisa kalau mau dibilang konsisten itu pun akan terlihat buahnya. Ketika kita ikut Zoom konsisten akan terlihat hasilnya. Apakah kita ikut Zoom kemudian kita menghilang, hanya nama yang nampak di layar. Bapak Ibu yang menjadi luar biasa adalah ketika kita belajar, kita diingatkan itu pasti ada progres. Ada progres di dalam diri kita. Entah itu melalui akhlak kita yang diperbaharui atau melalui hal-hal lain yang kemudian muncul, ada hal-hal yang baru, ide-ide yang baru, dan kemudian juga ada pemikiran-pemikiran yang baru yang pada akhirnya memperkaya diri kita. Kita nggak lagi bicara member biasa, tapi kita bicara bagaimana diri kita adalah pemimpin. Karena ketika kita mereferal orang, kita di atas posisinya. Itu secara otomatis seperti itu. Entah siapapun yang kita referalkan. Nah, ketika kita ada di posisi pemimpin itu, kita boleh bercermin dan melihat diri kita. Sehingga lagu KLPI itu nggak cuma sekedar menjadi slogan atau sekedar menjadi lagu. Sehingga orang bilang, ah lu bohong aja lu. Ah lu ngomong apa sih? Kenapa? Karena kenyataannya jauh daripada kenyataan. Gitu. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Ya, satu saat saya punya usul gitu ya, satu saat usul yang menjadi MC atau yang menyampaikan buku bijak satu kali secara spontan aja, mari kita buka videonya apapun tampilannya gitu. Dari situ kita akan melihat sebenarnya di balik layar itu seperti apa. Apakah ada orangnya? Apakah benar-benar mengikuti Zoom? Atau hanya sekedar yang penting nama ada? Makanya tidak jarang kenapa sampai ada ketua HK yang sudah dieliminasi. Nah, kemungkinan belajarnya adalah seperti itu. Jadi ini untuk diri saya sendiri, ya. Kita mau belajar bagaimana kita tahu diri kita. Kita tahu kelemahannya kita, apa yang bisa dibenahi, apa yang harus diperbarui. Itu Pak Nandang, terima kasih. Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nggak ada suara semua nih. Ya, Pak Denny menghilang lagi Pak Nandang. Loh. Masih ada Iya, yang lain hilang-hilang. yang mau memberikan masukan atau apa ide-ide. Silakan, masih ada beberapa menit. Terima kasih Momli. Pak Nandang kepental lagi apa gimana nih? Kayaknya kepental, Bu. Kayaknya kepental. Pak Nengah atau ada siapa? Pak Haji? Waktunya masih ada Bunda, 5 menit. saya pun hanya usul Oh, Bu Bun. Wiwik? Allah. Ya, ya, ini Bun usul aja. Apakah nggak sebaiknya kan itu kita banyak ya di sini ya yang tugas itu dijadikan co-host juga sehingga ada yang backup kalau misalkan ada internet yang salah satu trouble
bisa diambil alih gitu Bun. Gitu aja sih. Iya Bu Wiwik, biasanya kan tadi saya sedikit Ya. agak keganggu karena saya lagi di rumah cucunya lagi rewel, jadi nggak berani Oh ya, buka mic, maaf ya. Biasanya nggak memang disampaikan. saya bantu gitu. Kalau untuk jadikan co-host itu, maaf, bukan Bunda ya, mungkin dari Ya, admin yang atau dari host. Pak Yang Nandangnya jadi sendiri. ya, yang Tidak host, yang begitu, pegang Bunda host, Eni. Bunda Eni yang kan pegang sekarang host. host. Bunda Nah, Eni itu bisa 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 ditimpahkan ke tunjuk yang lain host. jadi co-host. Iya, Iya, betul. ini kan udah sebentar lagi, udah nanggung, udah Oh iya, enggak. berjalan. Oke, oke. Ada beberapa gitu, Bun. Saya paham. Oke, Bun. Oke, Pak Nanda makasih. mana nih? Belum masuk ya? Silakan Bapak Ibu. Halo, Pak Denny mau menambahkan lagi Pak Denny, silakan Pak. Daripada manggil-manggil yang lain, silakan Pak. Oke, Din. Iya. Oke, Bapak Ibu, saya suka jadikan analogi, saya suka jadikan analogi maskapai penerbang itu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena saya menemukan ada beberapa aspek kesamaan di dalamnya, yaitu maskapai penerbangan itu punya lisensi atau punya badan hukum, sehingga dia boleh beroperasi. Kemudian yang kedua, maskapai penerbangan itu juga punya pilot yang handal, yang siap menerbangkan pesawat ke tempat tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, maskapai penerbangan itu punya pesawat yang layak terbang atau sudah lewat tahapan uji. Itu yang sering saya sampaikan, sering saya bangun di lapangan supaya apa? Orang mudah menerima atau mencerna tentang bisnis aplikasi air ini. Karena saya katakan, pernah nggak kita beli tiket, si pembeli tiket ini atau orang yang akan melakukan perjalanan ditanya, Bapak bisa bawa pesawat nggak? Atau kita mikir, takutnya kita nggak bisa otak-atik mesin pesawat dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang sering terjadi, Bapak Ibu, di lapangan. Mereka bingung, mereka harus tahu sistem, mereka mesti tahu cara kerja uang dan sebagainya. Padahal kita sudah sampaikan itu secara gamblang, bahwa PT KLPI telah menyediakan satu sistem yang luar biasa dengan sistem susun rapi, di mana kita akan dibelikan pembeli setia sebanyak 88.572. Dan itu akan disusun secara rapi. Setelah Bapak Ibu bergabung menjadi member, maka akan disusun secara rapi selanjutnya. Dan ini sering saya bangun. Bapak Ibu ketika bergabung atau membeli paket sesuai dengan yang disampaikan, paket 200, paket 250, paket 1 juta, paket 2.800.000, tinggal mengikuti sistem. Yang penting ketika ya, dan itu seringkali saya suka sampaikan kepada calon-calon member. Maka mengapa saya gunakan analoginya adalah maskapai penerbangan? Karena saya lihat di situ agak relevan untuk menjelaskan kepada yang lain. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi input atau gambaran bagi teman-teman ketika kita menjelaskan bisnis ini kepada orang lain. Mungkin itu Bunda Eni sedikit tambahan. Ya, terima kasih Pak Denny. Luar biasa sekali masukannya ya Bapak Ibu dari Pak Denny. Intinya semua tinggal kita ikuti prosedur sesuai yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Gimana Pak Nandang? Sudah bisa dilanjut sama Pak Nandang? Halo Pak? Belum masuk kayaknya Bu. Pak Nandang? Halo Bu, ya udah ada ya? Silakan Pak. Udah tinggal tutup Pak. 1 menit. Oke, ya, mohon. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, jadi rada terganggu karena jaringan, jadi keluar masuk, jadi tidak semua percakapan itu tersimak oleh saya. Tapi terima kasih ya kepada Bunda Eni, Momli juga tadi yang telah menghandle, dan tadi usulan dari Bu Wiwik ya, betul. Karena memang kita juga biasanya seperti itu ya, Bu. Jadi co-host diperbanyak seperti itu. Insya Allah untuk ke depan lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, Pak Nandang. karena waktu juga mungkin sudah harus kita akhiri ya untuk wilayah Barat hari ini. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih ya kepada Pak Denny Sambuaga yang telah
menyampaikan buku bijak di sore hari ini berikut dengan paparan-paparannya yang luar biasa. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di HK ini, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari esok ya Bapak Ibu sekalian di link dan jam yang sama ya Bapak Ibu. Untuk itu terima kasih dan kita berjumpa kembali nanti malam. Ada biasa ya setiap malam ada Zoom nasional. Silakan Bapak Ibu bisa hadir juga. Boleh diajak para anak-anak kakaknya dan juga calon-calon membernya. Terima kasih. Sekian dari saya, pembawa acara atau pemandu acara dalam Zoom HK sore hari ini. Mohon maaf atas segala kehilapan-kealpaan. Dan Terima kita berdoa kasih. semoga kita semua Salam lima mendapatkan pilar. dari Selamat Allah sore. Subhanahu wa Ta'ala barokahnya. Amin ya Salam Rabbal Alamin. lima Salam miliar. 5 pilar, Salam salam 5 miliar. semuanya. Saya sampaikan Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Momli, Waalaikumsalam Momli, warahmatullahi halo. wabarakatuh. Momli semuanya. Salam Ya, pilar. salam terus. Ya, udah saya open Momli Terima ke Momli. kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam 5 miliar. Salam Sudah 5 saya berikan pilar. ke Momli ya hostnya. Ya, Bunda, over ke saya. Makasih. Sudah dari tadi, Mom. Siap. Nuhun. Mangga, sami-sami. Ya Bapak Ibu, yang mau langsung ke Papua silakan. Yang mau undur diri silakan keluar. Besok ketemu lagi, nanti malam ketemu, pagi ketemu. Semangat, semangat. Semangat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.